Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tentang Telur Beling, yaitu cerita kelanjutan dari part yang sebelumnya dan juga cerita perjalanan dari Siva dan juga teman-temannya. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Jadi di video kali ini memasuki part yang kedua ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mobil milik keluarga Wiratama memasuki halaman rumah keluarga Adinata tepat pada pukul 11 siang. Tari, Rosyid, Hani, dan juga Mika tampak sudah menunggu kedatangan Raja dan juga Siva, karena mereka harus segera meluncur ke tempat kasus yang terjadi. Retno langsung mendorong Raja dan juga Siva untuk pergi bersama yang lainnya. Ia jelas tahu bahwa kasus yang mereka dapatkan harus segera ditangani agar bisa selesai sebelum hari pernikahan Raja dan Siva tiba. "Kasusnya tentang apa kali ini, Tar?" tanya Siva. "Di sebuah kantor yang terdapat di kawasan Tanjung Duren, nyawa beberapa orang terancam akibat kiriman teluh yang membuat orang-orang di dalam kantor itu mengalami muntah darah terus-menerus. Kali ini, kata Pak Faisal, ada 19 orang sekaligus yang mendadak sakit di dalam kantor tersebut. Bahkan sudah ada korban yang tewas sebanyak 4 orang. Penyebab tewasnya keempat orang itu adalah karena mereka berusaha keluar dari kantor tersebut dan meminta pulang pada atasan mereka," jelas Tari. "Mereka masuk ke mobil milik Rosyid, lalu meninggalkan halaman rumah keluarga Adinata menuju ke daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat." "Lalu apa tanggapan dari atasan di kantor tersebut setelah melihat 4 orang yang tewas setelah meminta pulang dan berusaha keluar dari kantor?" tanya Raja sambil membawa berkas yang tadi Tari berikan. "Atasan di kantor itu bernama Pak Rian Januar. Setelah Pak Rian melihat keempat bawahannya yang meminta pulang langsung meninggal saat mencoba keluar dari kantor itu. Dia langsung membuat keputusan untuk tidak membiarkan siapapun keluar dari kantor tersebut, khususnya 15 orang sakit yang tersisa. Dia tidak mau yang masih sehat mendadak sakit, dan juga tidak mau yang sakit mendadak meninggal," jelas Tari. "Tindakannya sudah jelas benar. Setelah jatuh korban secara mendadak begitu, Pak Rian pasti tidak ingin memperparah situasi," ujar Hani. "Iya, karena kalau situasi bertambah parah, maka para korban yang tersisa akan sangat mudah merasa takut. Jika mereka merasa takut, maka akan sangat mudah juga teluh itu dikirim kepada mereka menyakiti lebih jauh," tanggap Siva. Mika hanya mendengarkan saja saat itu tanpa memberikan pendapat. Dirinya sedang sibuk memperbarui status WhatsApp dengan mengunggah foto-foto Raja dan Siva yang didapatnya dari Mila. Foto saat Raja dan Siva mencoba pakaian pengantin serta saat sedang memilih cincin kawin benar-benar menghiasi pembuatan status WA milik pria itu. Setelah selesai memperbarui status WA miliknya, Mika pun segera menyimpan ponselnya dan kembali fokus pada berkas yang ada di tangannya. Sekarang yang harus kita cari tahu lebih dulu ada 3 hal. Teluh apa yang dikirim untuk para karyawan di kantor itu? Kenapa mereka bisa mendadak sakit lalu muntah-muntah darah tanpa henti? Apa penyebabnya? Saran Mika. "Itu benar. Bagaimana mungkin mereka bisa mendadak sakit dan muntah darah tanpa alasan? Pasti ada alasan yang menjadi awal sehingga mereka mengalami semua itu," Saud Rosyid setuju dengan saran yang Mika utarakan. "Kalau begitu aku dan Mika akan mencoba mencari tahu penyebabnya awalnya ini apa dari para karyawan yang sakit. Rosyid dan juga Hani silakan bicara dengan Pak Rian dan cobalah bertanya tentang beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan datangnya serangan teluh terhadap karyawan di kantornya. Untuk Siva dan juga Raja, kalian jelas tahu harus melakukan apa karena tugas kalian berdua adalah mencari sumber masalah datangnya teluh tersebut," ujar Tari. "Oke Tar,
Insya Allah kita berdua sudah paham kok, tanggap Siva. Mobil yang Rosid kemudikan berbelok ke halaman parkir sebuah kantor, di mana halaman parkir itu tampak sudah ramai dengan adanya beberapa mobil polisi serta ambulan. Faisal menyambut mereka berenam lalu segera membawa mereka ke bagian dalam kantor tersebut. Siva bisa langsung merasakan ada hal yang tidak beres di kantor itu. Sementara Raja terpaku pada sesosok makhluk halus, yaitu makhluk yang kurus tidak berkulit yang terus menunjukkan gigi-gigi tajamnya dari balik salah satu kaca di kantor tersebut. Sif, itu... Raja tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Siva pun melihat ke arah yang Raja tunjukkan. Makhluk itu tampaknya sangat senang sekali karena bisa berada di balik kaca yang ada di kantor tersebut, sehingga tidak berusaha keluar sama sekali saat melihat keberadaan Siva dan Raja yang bisa melihatnya. Itu adalah intinya, ujar Siva. Inti yang harus kita kejar dan singkirkan, tebak Raja. Iya, tebakan kamu benar, makhluk itu adalah inti yang harus kita kejar dan singkirkan. Dia sengaja dikirim ke sini oleh orang yang mengirim teluh. Jika kita bisa menyingkirkannya dari sini, maka dia akan menuntun kita menuju ke tempat si pengirim teluh. Jelas Siva. Oke, berarti makhluk itu akan menjadi fokus kita berdua hari ini. Raja langsung paham tentang apa yang harus ia lakukan. Siva segera mengajaknya masuk ke dalam kantor tersebut agar bisa melihat situasi dengan lebih jelas. Keadaan di dalam kantor tampak sangat kacau dan beberapa orang yang masih dalam keadaan sehat terlihat sangat dipenuhi dengan ketakutan. Melihat keadaan yang kacau tersebut, Siva pun segera mencoba untuk melakukan sesuatu. Ia naik ke atas sebuah meja dan berdiri di sana. Raja terlihat agak terkejut saat melihat apa yang Siva lakukan saat itu, namun dirinya jelas tidak bisa melarang Siva untuk tidak melakukannya. Perhatian semuanya, seru Siva. Semua karyawan dan karyawati yang masih dalam keadaan sehat kini menatap ke arah Siva. Saat ini, satu-satunya yang bisa kalian lakukan adalah berdoa dan berhenti untuk merasa takut. Semakin kalian merasa takut, maka kalian akan semakin rentan dan bisa ikut terkena sakit seperti yang dialami oleh 19 orang sebelumnya. Sebaiknya kalian segera berdoa ataupun beribadah jika bisa beribadah. Aku paham bahwa mungkin di kantor ini tidak semuanya beragama Islam, jadi silakan kalian semua berdoa atau beribadah dengan keyakinan masing-masing. Terima kasih. Siva pun segera kembali turun dari meja yang dinaikinya itu. Saat itu setelah selesai memberikan arahan untuk para karyawan yang masih sehat, Faisal tampak memperhatikan apa yang Siva lakukan dan tersenyum diam-diam seperti biasanya. Adik ipar kamu masih saja selalu setenang biasanya. Ya, saat menghadapi masalah seperti ini, aku masih saja sering merasa kagum terhadapnya sampai saat ini, ujar Faisal dengan jujur di hadapan Tari dan Mika. Tari dan juga Mika kini saling menatap satu sama lain usai mendengar apa yang Faisal katakan tentang Siva. Sebaiknya mulai sekarang Pak Faisal tidak perlu lagi mengutarakan hal tersebut, terutama di depan Siva ataupun di depan pria yang ada di sampingnya saat ini. Pria itu adalah anggota tim kami sekaligus calon suami Siva. Insya Allah mereka akan menikah 2 hari lagi, ujar Mika memberitahu Faisal secara baik-baik. Sontak wajah Faisal yang awalnya begitu senang saat bisa melihat Siva mendadak tidak lagi terlihat senang. Pria itu tampak kecewa karena mendengar berita tentang rencana pernikahan Siva itu. Itu benar Pak Faisal. Sebaiknya Bapak tidak perlu lagi sering-sering mengungkapkan soal bagaimana perasaan kagum Bapak terhadap Siva, karena hal itu akan menimbulkan salah paham. Tambah Tari setuju dengan apa yang Mika utarakan dengan jujur kepada Faisal. Faisal pun kini kemudian dia mulai berusaha tersenyum agar tetap terlihat wajar di mata Mika maupun Tari. Wah, ternyata aku sudah terlambat ya. Aku sudah keduluan oleh orang lain tanpa aku ketahui. Padahal selama ini aku berusaha menghubungi Siva, tapi Siva sama sekali tidak merespon apa-apa. Sekarang mendadak dia sudah punya calon suami, dan calon suaminya adalah
seseorang yang bekerja di dalam timnya sendiri. Pria itu anggota baru kalian kan? Tanya Faisal. Iya Bapak benar, pria bernama Raja itu adalah anggota baru kami. Dia baru 5 hari bekerja bersama kami. Jawab Tari apa adanya. 5 hari? Dia baru 5 hari bekerja dalam tim kalian tapi sudah berhasil mencuri hati Siva. Wah, bukankah itu sedikit mencurigakan? Pikir Faisal yang kemudian melangkah menjauh dari Tari dan Mika. Tari dan juga Mika kini kembali saling menatap satu sama lain sambil menunjukkan ekspresi penuh kebingungan. Kamu paham dengan maksud ucapan Pak Faisal barusan? Tanya Mika. Tari pun menggelengkan kepalanya. Aku sama sekali gak paham, Mik. Sudahlah, ayo kita coba wawancarai saja para korban yang sakit. Tampaknya mereka sudah selesai diperiksa oleh tim medis. Ajak Tari yang dia ini tidak mau memusingkan hal yang membuatnya bingung. Setelah kemudian menjauh dari Tari dan juga Mika, Faisal memutuskan untuk mendekat pada Siva dan Raja yang kini sedang berjalan menuju salah satu lorong di kantor tersebut. Kalian berdua mau kemana? Tanya Faisal berusaha terdengar sewajar mungkin. Oh, kami akan mengikuti jejak makhluk yang tadi terlihat di kaca depan kantor saat baru akan masuk ke sini, Pak. Jawab Raja. Siva diam saja dan lebih memilih fokus saat menatap jejak-jejak makhluk tidak berkulit tadi. Faisal merasa kesal karena Siva sama sekali tidak pernah menganggapnya ataupun menanggapinya sejak awal mereka saling kenal. Wanita itu selalu saja bersikap datar dan dingin kepadanya, tidak pernah berubah. Kamu apa kabar, Sif? Aku selalu berusaha menghubungi kamu, tapi kamu tidak pernah membalas pesan atau mengangkat teleponku, ujar Faisal dengan sengaja agar Raja bisa mendengarnya. Raja melirik ke arah Siva setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Faisal. Ia ingin tahu apakah ekspresi Siva berubah atau tidak. Jika ekspresi Siva berubah, maka tandanya Siva menyembunyikan sesuatu dari dirinya terkait dengan Faisal. Sayangnya Raja sama sekali tidak melihat adanya perubahan pada wajah Siva saat itu. Siva benar-benar fokus menatap ke arah jejak-jejak yang tertinggal dari makhluk yang mereka lihat tadi. Jejaknya mengarah ke sana, ayo kita harus segera menemukannya, ajak Siva kepada Raja, seraya menggenggam tangan pria itu dengan erat. Faisal bertambah geram saat melihat bagaimana Siva memperlakukan Raja dengan sangat istimewa. Ia jelas merasa cemburu karena hal itu, namun ia juga tidak punya hak untuk melarangnya. Ia kini hanya bisa mengikuti langkah Siva dan Raja dari belakang sambil menahan-nahan rasa geramnya. Kamu anggota tim baru kan? Tanya Faisal sambil menatap ke arah Raja. Iya Pak, aku anggota tim baru nih di dalam tim ini. Kenapa emangnya? Jawab Raja seadanya. Kata Tari kamu baru 5 hari bergabung ke dalam tim. Kok bisa kamu langsung menjadi calon suaminya Siva hanya dalam kurun waktu 5 hari? Aku saja yang sudah bertahun-tahun berusaha mendekati Siva tidak pernah berhasil membuat dia luluh. Kamu pakai pelet apa terhadap Siva? Siva langsung menghentikan langkahnya saat mendengar tuduhan jahat Faisal kepada Raja. Raja saat itu merasa kaget sehingga hanya bisa diam sambil menjernihkan pikirannya. Sebenarnya ia merasa kaget karena Siva berhenti secara mendadak. Bukan kaget karena mendengar tuduhan yang Faisal layangkan. Siva saat itu langsung berbalik dan menatap Faisal dengan penuh amarah. Genggaman tangannya terlepas dari tangan Raja secara tiba-tiba. Wanita itu berjalan mendekat ke arah Faisal sambil melayangkan tatapan tajamnya. Apa Anda bilang? Apa yang Anda bilang barusan dah? Coba ulang lagi kalau berani, teriak Siva. Rosid dan juga Hani mendengar dengan jelas suara teriakan Siva saat itu. Mereka berdua berada pada salah satu ruangan di dekat lorong kantor tersebut, sehingga suara Siva bisa terdengar dengan jelas. Dengar baik-baik Pak Faisal. Nomor yang Anda hubungi selama ini bukanlah nomor teleponku. Itu adalah nomor telepon Hani, rekan kerjaku. Aku memang tidak pernah mau memberikan nomor teleponku pada orang yang menurutku tidak penting. Anda berurusan dengan tim kami karena Anda butuh bantuan, bukan karena Anda memiliki sesuatu hubungan denganku.
Jadi sebaiknya Anda segera pergi dari hadapanku dan calon suamiku sekarang juga. Atau Anda akan tahu bagaimana rasanya aku permalukan di depan seluruh anggota kepolisian yang Anda pimpin, ancam Syifa. Raja berusaha membuat Syifa mundur. Rosid dan Hani tiba-tiba di sana lalu segera melerai Faisal dan Syifa tepat di tengah-tengah. Ada apa ini? Kenapa kamu mendadak marah besar pada Pak Faisal, Sif? Tanya Hani. Kami sedang bekerja, lalu dia mendadak mengganggu aku dan juga Raja Han. Dia menuduh Raja menggunakan pelet untuk memikatku. Hanya karena aku tidak pernah menanggapi usahanya saat mendekati aku. Aku sakit hati, Han. Aku sayang sama Raja dan aku tidak bisa terima Raja dituduh begitu oleh dia. Jelas Syifa dengan tegas. Rosid pun langsung melayangkan tatapan penuh amarah kepada Faisal. Ia segera memberi kode tanpa suara pada Faisal untuk mengambil jalan lain agar bisa menjauh dari Syifa dan Raja. Oke, kamu tenangkan diri kamu sekarang. Biar aku dan juga Rosid yang urus mengenai persoalan Pak Faisal. Kamu fokus saja bersama Raja pada tugas kalian. Jangan terlalu stres agar kamu bisa mengendalikan emosimu, saran Hani sambil memeluk Syifa dengan lembut. Syifa pun mengangguk, lalu Hani pun segera memberi tanda pada Raja untuk membawa Syifa pergi dari lorong itu. Raja kembali menggenggam tangan Syifa dengan erat seperti tadi. Kamu masih marah? Tanya Raja. Syifa pun mengangguk. Kamu kesal sekali saat dia menuduhku begitu. Lagi-lagi Syifa kembali mengangguk. Kamu marah karena sayang sama aku? Aku tadi dengar. Iya, potong Syifa dengan cepat, seraya menahan langkah Raja. Kini mereka berdua berdiri di dekat jendela yang mengarah langsung ke arah bagian luar kantor tersebut. Aku marah besar saat dia menuduhmu begitu, karena aku sayang sama kamu. Kamu mendapatkan hatiku bukan karena keberuntungan, Jak. Kamu mendapatkan hatiku karena kamu berusaha untuk mendapatkannya, bukan karena kamu melakukan hal yang buruk seperti memberikan pelet. Ya, jadi aku jelas berhak marah sama orang itu saat dia menuduhmu dengan sangat kurang ajar seperti tadi. Aku gak bisa terima, Jak. Aku gak bisa terima sama sekali. Jelas Syifa membuat Raja merasa sangat berarti untuk pertama kalinya. Rosid dan juga Hani kembali menghadapi Rian setelah mengurus Faisal serta meminta Mika dan Tari mengawasinya agar laki-laki itu tidak mendekat lagi kepada Syifa dan Raja. Rian kembali mempersilahkan mereka berdua untuk duduk di sofa yang ada di dalam ruangan kerjanya. Patekor tampak berputar-putar pada kaki Rosid setelah pria itu duduk di sofa. Maafkan kami soal keributan tadi, Pak Rian. Kami merasa sangat tidak enak karena harus terjadi insiden seperti barusan, ujar Rosid tampak sangat menyesal dengan hal yang terjadi. Tidak apa-apa, Mas Rosid. Aku paham bahwa hal seperti tadi bisa terjadi, terutama jika seseorang laki-laki mencoba mengganggu hubungan yang terjalin di antara dua orang yang telah menuju ke jenjang lebih serius. Aku tadi sedikit mendengarkan apa duduk masalahnya. Jadi aku jelas paham tentang amarah salah satu anggota tim Anda yang mendadak meledak terhadap polisi tadi. Tanggap Rian, cukup positif. Kalau begitu, ya mari kita lanjutkan pembicaraan yang tadi, Pak Rian. Info sekecil apapun akan sangat membantu bagi kami untuk mencoba mematahkan teluh yang dikirim kepada karyawan dan karyawati Bapak, saran Rosid. Iya tentu, silakan tanyakan lagi. Aku akan berupaya memberi jawaban jika sekiranya aku tahu jawabannya. Rosid dan juga Hani kembali membuka buku catatan mereka untuk mencatat jawaban yang akan Rian berikan. Tadi Pak Rian sudah menjawab pertanyaan kami soal apakah Bapak memiliki musuh di lingkungan rumah yang mungkin iri dengan pencapaian yang Bapak dapatkan. Dan jawaban Bapak adalah tidak ada. Karena Bapak tinggal di rumah yang jauh dari kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Sekarang kami akan mengajukan pertanyaan lain. Apakah Pak Rian memiliki musuh di lingkungan kantor yang berhubungan dengan bidang pekerjaan Bapak saat ini? Tanya Hani. Mungkin sekiranya musuh itu adalah seseorang yang tidak suka kalau Bapak lebih sukses ketimbang dirinya, atau tidak suka kalau Bapak selalu unggul dalam mendapatkan proyek atau kerja sama dengan perusahaan lain. Hani memberikan beberapa kemungkinan kepada Rian.
Rian kini tampak memikirkan beberapa kemungkinan tersebut dan tampak mencoba memilah siapa-siapa saja yang terindikasi memusuhinya. Kalau di lingkungan pekerjaan yang aku jalani kini, sudah tentu banyak sekali yang tidak suka dengan lancarnya jalinan kerja sama antara perusahaan milikku dengan perusahaan-perusahaan ternama yang memiliki proyek besar. Namun aku juga yakin bahwa bukan hanya aku saja yang tidak disukai dalam bidang pekerjaan ini. Banyak juga beberapa perusahaan lain yang memenangkan tender, mendapatkan proyek yang bernilai fantastis, dan bahkan ada juga yang kesuksesannya melebihi kesuksesan perusahaanku. Jadi, kalau ditanya soal apakah aku memiliki musuh di lingkungan kantor, jawabannya adalah kemungkinan memang ada, tapi aku tidak bisa asal tebak atau asal curiga terhadap seseorang. Tutorial. Hani dan juga Rosid tampak mencatat jawaban yang baru saja Rian berikan ke dalam buku catatan mereka masing-masing. Bagaimana kehidupan rumah tangga? Apakah Bapak sudah memiliki istri atau ada seseorang yang berusaha mendekati Bapak secara agresif dan Bapak menolaknya? Tanya Rosid. Rian pun mendadak tertawa dengan pelan saat mendapat pertanyaan seperti itu dari Rosid. Rosid dan juga Hani mendadak bingung dengan reaksi yang Rian berikan saat itu. Kalau soal yang mendekati aku memang ada dan jumlahnya tidak sedikit. Untuk yang mendekati secara agresif, ada beberapa orang yang bisa aku tuliskan namanya. Memang semuanya aku tolak, tapi alasanku menolak mereka yang mendekatiku itu ya bukan karena aku sudah punya istri. Aku masih lajang dan belum menemukan yang menurutku pas untuk dijadikan pendamping hidup. Kebanyakan wanita yang mendekat padaku adalah kumpulan para pengincar. Mereka hanya melihat apa yang aku hasilkan saja. Ya bukan benar-benar ingin menjadi pendamping hidupku. Maka dari itu sampai saat ini aku masih hidup sendiri. Jelas Rian jujur apa adanya. Hani dan juga Rosid kembali mencatat jawaban yang diberikan oleh Rian. Rian tampak ingin sekali melihat reaksi Hani setelah dirinya memberikan jawaban barusan. Namun sayang, Hani tampaknya biasa-biasa saja dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Boleh Bapak tuliskan nama-nama wanita yang mendekat secara agresif itu? Kami akan mencoba mencari tahu soal kemungkinan. Apakah ada di antara mereka yang berpotensi merasa marah atas penolakan dari Bapak sehingga mengirimkan teluh? Pinta Hani, seraya menyodorkan buku catatannya ke hadapan Rian. Rian segera mengambil buku tersebut dan mulai mencatat beberapa nama di sana. Sementara waktu, Pak Rian ini sebaiknya tetap berada di dalam gedung kantor ini. Akan lebih baik jika Bapak berdiam saja di dalam balkon dalam lantai 2, agar semua karyawan bisa melihat keberadaan Bapak dan tidak merasa kalau Bapak melarikan diri dari masalah, saran Rosid. Iya Tentu aku akan lakukan yang Mas Rosid sarankan. Oh iya, boleh aku meminta nomor telepon kalian berdua? Agar aku mudah menghubungi kalian jika terjadi sesuatu atau ketika aku teringat sesuatu yang belum aku sampaikan. Pinta Rian. Seraya dia menyerahkan buku catatan milik Hani ke tangan pemiliknya. Tentu saja boleh Pak Rian, tangkap Rosid. Rosid pun segera menuliskan nomor ponselnya dan nomor ponsel Hani pada selembar kertas. Setelah selesai kertas itu, ia berikan kepada Rian agar pria itu bisa menyalinnya ke ponsel. Rian benar-benar segera melakukan hal itu. Lalu mereka bertiga sama-sama keluar dari ruangan tersebut untuk melihat keadaan para karyawan di luar. Aku akan kirim pesan pertama agar kalian bisa menyimpan nomorku di ponsel kalian ya, ujar Rian. Iya Pak Rian, kami akan segera menyimpan nomor Bapak pada ponsel kami masing-masing, tanggap Hani. Rian pun tersenyum diam-diam saat mendengar tanggapan tersebut. Entah mengapa ia senang dengan tanggapan singkat tersebut dan juga sikap Hani yang sama sekali tidak berusaha mencari perhatian seperti wanita lain yang pernah berhadapan dengan Rian. Mereka tiba di aula kantor tersebut bertepatan dengan munculnya Siva dan Raja dari lorong kantor yang lain. Kami belum berhasil menemukan makhluk itu lagi. Dia tampaknya bersembunyi karena tahu kalau aku langsung mengincar keberadaannya sejak awal, ujar Siva. Kalau begitu, mari kita jalankan saja seperti biasanya, Sif.
Perlahan saja, yang penting kita bisa mencapai titik di mana makhluk itu akan menuntun kita pada orang yang telah mengirimkan teluh ke kantor ini, saran Hani. Ya, kamu jelas benar soal itu. Mari kita mulai seperti biasanya dan biarkan makhluk itu mendatangi kita dengan sendirinya. Sebaiknya aku memang menantang makhluk itu agar dia segera menunjukkan wujudnya. Siva setuju dengan saran dari Hani. Tari datang mendekat dengan wajah yang terlihat cukup khawatir. Semua korban masih memuntahkan darah dari mulut mereka, tapi kali ini bukan hanya darah yang mereka muntahkan, tapi juga pecahan-pecahan beling berukuran sedang dan juga kecil. Jelas Tari. Rian hanya bisa mengernyitkan keningnya saat mendengar penjelasan dari Tari. Teluh yang dikirimkan adalah teluh beling. Itulah mengapa makhluk itu senang sekali berada di dekat benda yang terbuat dari kaca. Siva memberi kesimpulan. Hani pun segera menoleh ke arah Rian. Ayo Pak Rian, sebaiknya Bapak segera naik ke balkon lantai 2 itu. Aku akan mendampingi Bapak sampai semua tugas kami selesai, sarannya. Itu benar, sebaiknya Pak Rian tidak boleh terlalu dekat dengan keberadaan korban yang sakit. Karena sasaran teluh beling yang sebenarnya adalah Pak Rian, maka Pak Rian jelas akan sangat rentan terserang oleh si pengirim teluh. Tanggap Siva mengenai ajakan Hani kepada Rian untuk segera naik ke balkon. Kalau begitu silakan segera naik ke lantai atas Pak Rian. Bapak akan dijaga oleh Hani selama berada di sana. Sementara kami akan mulai bekerja di bawah sini, pinta Tari. Rian pun segera menyetujui hal itu, lalu berjalan bersama dengan Hani menuju ke lantai atas. Patagor mengikuti langkah Hani daripada mengikuti langkah Roshid kala itu. Hani benar-benar fokus pada apa saja yang tercatat di dalam buku catatan miliknya, meskipun saat itu dirinya sedang berjalan di samping Rian. Rian tampak mencoba memperhatikan Hani dan Patagor sesekali. Kamu juga bisa melihat makhluk-makhluk tidak kasat mata seperti 2 orang anggota tim kamu itu? Tanya Rian, mencoba mencari topik pembicaraan. Tidak Pak Rian, di dalam tim kami hanya Siva dan Raja yang memiliki kelebihan melihat makhluk tidak kasat mata atau biasa disebut indigo. Mereka mempunyai kelebihan tersebut sejak masih kecil. Dan untuk Siva sendiri juga memiliki kelebihan khusus, yaitu dirinya mempunyai beberapa ilmu yang diturunkan langsung oleh almarhumah neneknya, jawab Hani. Jadi tugasmu setiap kali bekerja adalah melakukan pengawalan terhadap orang yang menjadi sasaran teluh? Tidak juga. Terkadang aku juga bertugas untuk ikut dalam proses melaksanakan ruqyah terhadap korban jika korbannya adalah wanita. Terkadang aku juga ikut bertugas membentengi suatu wilayah jika sudah diperintahkan oleh Siva agar wilayah yang dibentengi bisa terhindar dari serangan tidak kasat mata secara mendadak, jelas Hani. Mereka tiba di lantai atas, tepatnya pada pembatas balkon yang bisa terlihat dari lantai bawah. Patagor langsung duduk dengan manis tanpa perlu Hani suruh lagi. Di bawah sana Siva tampak mulai memeriksa semua korban yang sedang muntah darah dan beling, sementara Roshid, Raja, dan juga Mika sedang melakukan doa bersama. Mereka sedang mendoakan air yang didapatkan dari beberapa botol air mineral yang tersedia di gudang dalam kantor tersebut. Air-air mineral itu akan benar-benar digunakan untuk meruqyah para korban, serta memancing makhluk tidak berkulit tadi agar keluar dari tempatnya bersembunyi. Kenapa teluh beling? Kenapa si pengirim teluh mengirim teluh jenis itu ke kantor ini dan justru menyerang para karyawan, bukan langsung menyerang Rian? Tanya Tari. Mungkin si pengirim teluh ingin memberi peringatan kepada Pak Rian melalui teluh beling yang dia kirimkan. Mungkin si pengirim teluh itu ingin Pak Rian merasakan ketakutan yang begitu menguasai pikirannya, sehingga pada akhirnya Pak Rian akan semakin rentan akibat ketakutan yang berlebihan tersebut. Terutama saat melihat beberapa orang karyawannya meninggal dunia. Mungkin juga dia ingin membuat Pak Rian merasa terjebak di dalam kantor ini, sehingga Pak Rian merasa benar-benar tidak ada jalan keluarnya. Karena kalau Pak Rian memutuskan untuk keluar dari kantor ini, maka Pak Rian akan menjadi korban yang selanjutnya dari ritual teluh beling itu. Ada 3 kemungkinan yang kamu mungkin simpulkan ya.
Dan kalau menurut kamu sendiri, mana kemungkinan yang lebih mencolok? Tadi ingin tahu perspektif Siva yang lebih menjurus pada satu titik besar. Kalau menurut diriku sendiri, setelah aku membaca buku catatan milik Ras yang tadi mewawancarai Pak Rian, aku lebih menitik beratkan 3 kesimpulan tadi itu pada kesimpulan yang kedua. Dari caranya yang bisa kita lihat secara terbuka, si pengirim teluh ingin sekali memberikan teror berisi rasa takut kepada Pak Rian. Kamu juga bisa lihat sendiri kan keputusan yang diambil tadi oleh Pak Rian sebelum kita tiba di sini. Yang mana Pak Rian memilih untuk menahan semua karyawannya di dalam kantor ini karena tidak ingin ada korban yang jatuh lagi setelah ada 4 korban yang meninggal dunia. Hal itu bisa membuat kita dengan mudah menarik kesimpulan, tapi tetap jangan pernah lupakan bahwa kita ada di sini untuk mencari fakta dan cara agar ritual teluh beling itu bisa dipatahkan, sehingga semua korban yang tersisa bisa diselamatkan dari ancaman kematian yang tragis. Iya, kamu benar, kamu tidak boleh melupakan hal tersebut. Fakta adalah sesuatu yang lebih penting daripada teori. Lalu apakah sekarang sebaiknya kita memulai? Tadi ingin tahu rencana Siva. Mari kita bagi tugas, karena Hani sedang menjaga Pak Rian di lantai 2 sana, maka korban wanita hanya akan ditangani oleh kita berdua. Sisanya akan ditangani oleh Roshid, Mika, dan Raja. Kita harus mengejar waktu sebelum si pengirim teluh beling itu kembali ingin menakut-nakuti Pak Rian lagi. Siva dan juga Tari pun mendekat kepada Raja. Roshid dan juga Mika yang baru saja selesai melakukan doa bersama. Siva meraih 1 buah botol air mineral tersebut, lalu kemudian menyodorkannya kepada Mika. Naiklah dulu ke atas, Mik. Berikan air itu pada Pak Rian dan minta dia untuk meminumnya. Jangan lupa katakan padanya untuk selalu mengucapkan bismillah jika ingin meminum air itu, pinta Siva. Oke, akan segera aku berikan, tanggap Mika yang kemudian segera berlari ke arah tangga menuju lantai 2. Siva kembali menatap ke arah anggota timnya yang lain. Mari kita tunggu Mika kembali. Baru kita mulai usaha pertama untuk para korban yang sedang sakit dan muntah darah peserta beling itu, ujar Siva. Mika tiba di lantai 2 dan segera menyerahkan botol air mineral yang sudah dia doakan ke tangan Rian. Rian menerimanya dan tampak menunjukkan ekspresi butuh penjelasan. Pak Rian, silakan diminum airnya. Air itu sudah kami doakan bersama, sehingga itu akan menjadi pertahanan awal untuk Bapak. Agar tidak terkena serangan gaib dari teluh beling yang dikirim oleh si pengirim teluh jika Bapak adalah sasaran utamanya. Tolong jangan lupa baca bismillah lebih dulu sebelum meminum airnya. Jelas Mika. Apakah air ini harus aku habiskan, Mas Mika? Tanya Rian. Iya Pak Rian, sebaiknya memang air itu dihabiskan. Tapi jika sekiranya Pak Rian tidak sanggup meminumnya sekaligus, maka silakan minum pelan-pelan saja dan berbanyak jeda. Intinya jangan pernah lupa untuk mengucapkan bismillah setiap kali akan meminumnya lagi, jawab Mika. Oke, insya Allah akan aku coba untuk habiskan air ini meski pelan-pelan dan banyak jeda, janji Rian. Mika pun segera kembali pergi ke lantai bawah setelah memberikan air itu kepada Rian. Rian mencoba mencuri-curi pandang ke arah Hani, hingga akhirnya membuat Hani sadar bahwa Rian sedang mengamatinya dalam diam. Airnya tolong segera diminum. Bapak adalah prioritas utama kami yang benar-benar harus dijaga, Pak. Jika Bapak gagal kami bentengi dari dalam, maka Bapak akan sangat rentan terkena serangan gaib. Jika semua anggota timku sudah memulai proses tahap pertama untuk para korban yang sedang sakit pada saat ini, jelas Hani. Oh iya, akan aku minum airnya sekarang juga, tanggap Rian, agak terbata-bata akibat salah tingkah. Hani jelas menyadari hal itu namun memilih untuk tidak menanggapi gugupnya Rian. Ambar, ibu kandung Vano, meminta asisten rumah tangga untuk membukakan pintu ketika mendengar suara bel rumah yang bersembunyi.
Sosok Vano terlihat olehnya tidak lama kemudian, membuatnya berhenti mengurus uang arisan yang sedang dihitung. "Kamu kok pulang lebih cepat dari kantor, nak? Ada apa? Kamu sedang tidak sehat ya?" tanya Ambar khawatir pada putra sematawayangnya. Vano pun duduk di sofa yang sama dengan Ambar setelah meminta asisten rumah tangganya membawa masuk jas serta tas kerja miliknya. Ambar memperhatikan putranya dengan seksama saat menantikan jawaban atas pertanyaan yang ia ajukan. "Aku sehat kok, Ma. Aku sengaja pulang cepat karena ingin membicarakan sesuatu dengan Mama," jawab Vanu pada akhirnya. "Kamu mau membicarakan apa, nak? Jangan bilang kalau kamu mau membicarakan lagi soal..." "Aku mau meminta Mama mencoba menjodohkan aku dengan Siva Adinata," potong Vanu dengan cepat. Ambar terdiam selama beberapa saat setelah mendengar apa yang Vano katakan. "Aku mau mencoba yang Mama sarankan padaku setahun lalu. Siva wanita yang baik, persis seperti yang Mama katakan waktu itu. Aku terlambat menyadarinya karena terlalu dibutakan oleh perasaan cintaku kepada Rere saat itu. Andai aku mendengarkan apa yang Mama katakan, maka aku mungkin tidak akan merasa hancur seperti sekarang. Siva jelas tidak pernah menyakiti siapapun, justru dia yang malah disakiti oleh Gani, seperti bagaimana aku disakiti oleh Rere dengan perselingkuhan yang mereka berdua lakukan. Jadi aku ingin Mama mencoba membicarakan perjodohan antara aku dan Siva pada keluarga Adinata. Aku benar-benar ingin mencoba menjalani perjodohan dengan wanita yang Mama pilihkan untukku," jelas Vano. Ambar pun hanya tersenyum setelah mendengar apa yang Vano utarakan di hadapannya. Ia segera menanggupkan tangannya pada kedua pipi Vano agar ia bisa melihat kedua mata Vano secara langsung. "Kenapa baru sekarang? Kamu setuju dengan saran dari Mama? Seandainya dari dulu kamu setuju dengan saran Mama, keluarga Jatmiko tidak akan meminta Siva agar dijodohkan dengan Gani dan Siva tidak perlu disakiti oleh laki-laki tidak tahu diri itu. Kamu akan dapat istri yang sangat baik. Mama akan mendapatkan menantu idaman. Dan pastinya Mama akan segera meminang cucu tanpa perlu ragu itu anak kamu atau bukan," ujar Ambar. "Iya, Ma, aku memang salah karena tidak mendengarkan Mama dulu. Aku sangat bodoh karena hanya memikirkan perasaanku sendiri. Padahal perasaanku ternyata tidak benar-benar berbalas dengan Rere. Aku dibutakan oleh sikap manisnya selama ini dan juga cerita-cerita sedih tentang kehidupan masa kecil sampai remajanya. Padahal nyatanya semua itu hanyalah kebohongan omong kosong agar aku tidak tertarik kepada Siva sepupunya. Sekarang aku sudah tahu kenyataan sebenarnya dari salah satu teman lama Rere dan Siva, bahwa Rere memang sering melakukan playing victim terhadap Siva agar dirinya terlihat sebagai korban atas perbuatan Siva. Aku benar-benar baru tahu soal hal itu setelah semuanya terjadi. Ma, aku benar-benar menyesal karena pernah percaya pada Rere." Ambar pun segera mengusap-usap lembut bau Vano untuk menunjukkan kepeduliannya. "Sudah, berhentilah menyesali. Intinya sekarang kamu sudah terlepas dari Rere dan tidak perlu lagi memikirkannya. Kamu sebaiknya segera berganti pakaian dan istirahat. Mama akan mencoba menghubungi keluarga Adinata dan meminta bertemu secepatnya untuk membicarakan perjodohan antara kamu dan Siva," saran Ambar. "Tapi jangan lebih dari 2 hari ya, Ma. Kalau bisa besok kita langsung saja ke rumah keluarga Adinata agar perjodohan antara aku dan Siva bisa segera terjalin," pinta Vanu. "Iya, anakku sayang. Mama pasti akan mencoba sesering mungkin hari ini untuk menghubungi keluarga Adinata. Tapi kalau Mama tidak mendapat respon, maka kita sebaiknya langsung saja datang ke rumah mereka besok," tanggap Ambar tampak antusias seperti antusiasnya Vanu. Vano pun merasa sangat senang ketika mendengar hal itu. Ia segera beranjak dari sofa dan naik ke lantai 2 menuju ke kamarnya. Ambar sendiri kini berusaha menghubungi rumah keluarga Adinata. Seraya berharap akan segera ada yang mengangkat teleponnya. Sayang sekali, telepon itu berkali-kali selalu saja masuk ke pesan suara. Hal itu membuat Ambar mau tidak mau meninggalkan pesan suara agar nanti bisa didengarkan oleh anggota keluarga Adinata. Di kamarnya, Vano kini sedang berbaring setelah mandi dan berganti pakaian.
ia membuka ponselnya dan melihat-lihat status, yaitu status WhatsApp dari beberapa anak-anak yang berasal dari komunitas yang sama dengan orang tuanya. Kedua mata Vano terpancing untuk membuka status WhatsApp milik Mika, karena pada saat itu ia melihat sekilas wajah Siva di dalam status tersebut. Insya Allah sahabatku akan segera menikah. Congrats Siva dan juga Raja. Vano langsung berpindah ke slide foto berikutnya pada status tersebut. Pilihan pakaian pengantin yang benar-benar serasi dengan pilihan undangannya. Perasaan Vano jelas mendadak merasa geram, ya karena sosok Raja terlihat jelas di samping Siva saat sedang mencoba pakaian pengantin itu. Siva terlihat sangat cantik di dalam foto itu, dan ia merasa seharusnya dirinya lah yang berada di sisi wanita itu, bukan Raja. Saat foto di dalam status itu berpindah lagi ke slide selanjutnya, Vano kembali bisa melihat foto lain yang menunjukkan bahwa Raja dan juga Siva sedang mencoba cincin kawin di toko perhiasan. Duh, pilihan cincin kawinnya benar-benar polos, sepolos orangnya di dunia nyata. Astagfirullah Siva, konsisten amat sih. Tunggu saja Siva, bukan Raja yang akhirnya akan bersanding dengan kamu, tapi aku. Seharusnya memang aku yang ada di sisi kamu sejak awal. Andai saja aku tidak tergila-gila pada Rere dan percaya semua kebohongannya, aku yang seharusnya ada di sisi kamu Siva, hanya aku, gumam Vano. Setahu Vano, Siva jarang sekali membuat status pada akun WhatsApp miliknya, jadi Vano tidak pernah memeriksa status milik wanita itu, meski sedang memeriksa status milik anak-anak lain di dalam komunitas orang tuanya. Namun hari ini jelas berbeda karena ternyata Siva membuat status baru beberapa jam yang lalu disertai foto Raja yang tampak sedang duduk bersama dengan Retno serta kedua orang tua Siva. Pagi-pagi dilarang berkegiatan di dapur karena sudah dijemput calon ibu mertua dan calon suami. Aku harus senang atau sedih hari ini? Melihat hal itu, Vano jelas semakin merasa tidak sabar ingin segera bertandang ke rumah keluarga Adinata. Ia merasa cemburu karena untuk pertama kalinya Siva berani memasang foto seorang pria yang dia sebut sebagai calon suaminya. Vano ingin segera menjadikan Siva sebagai istrinya sebelum pernikahan antara Siva dan juga Raja terlaksana 2 hari ke depan. Aku harus mendapatkannya, aku harus berhasil merebutnya dari Raja. Siva akan menjadi milikku, bukan milik Raja. Vano bertekad kuat. Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya. Jadi untuk kalian penasaran bagaimana kelanjutan dari cerita ini, nantikan di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa nantikan terus kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.